Dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria culun bernama Yuri. Dia salah satu anak SMA ternama di kotanya. Suatu pagi di dalam bis, Yuri hendak berangkat menuju sekolahnya. Tetapi ketika di perjalanan, mungkin karena Yuri lala, ia tertidur dan baru sadar bahwa dirinya sudah dekat dengan sekolahnya. Namun ketika Yuri hendak turun, dia terhalang oleh dua orang pria yang sedang asik mendengarkan lagu menggunakan handsetnya. Sehingga Yuri tidak bisa turun dari bis dan bis sudah melaju kembali. Setibanya di sekolah, ternyata siswa-siswi di sekolahnya sedang ramai membicarakan aktor dan model terkenal di kota Jepang. Melihat foto model tersebut, tiba-tiba Yuri langsung mengajukan surat pindah sekolahnya. Namun, saat hendak mengajukan surat pindah, suara Yuri yang volumenya kecil membuat petugas sekolah tidak mendengarkannya. Hal ini menandakan jika Yuri adalah anak yang lugu dan culun, dengan suara yang sangat lemah. Scene kemudian berganti di kota Tokyo, di mana Yuri sudah berada di sekolah yang baru. Di halaman sekolah, dirinya tertekun melihat wanita berambut panjang dan rok pendek dengan tinggi badan yang sedang menatapnya. Dan ternyata inilah penyebab Yuri pindah ke sekolah ini, yaitu menemui gadis yang bernama Shizuku. Teman lamanya itu sudah menyandang profesi sebagai model remaja saat SMA. Saat itu, Shizuku tiba-tiba muncul di depan Yuri dan membantunya mengambil kertas Yuri yang jatuh, dan langsung menyebutkan namanya. Yuri dan Shizuku sudah lebih dari 8 tahun tidak bertemu, karena Yuri harus pindah ikut ayahnya yang bertugas. Shizuku lalu memberikan kontak HP-nya kepada Yuri. Hal tersebut membuat Yuri sangat senang. Terlihat dari raut mukanya, rupanya Yuri sudah lama menyimpan rasa sukanya ke Shizuku. Kembali mengenang masa 9 tahun yang lalu, saat masih SD, terlihat 3 remaja yaitu Shizuku, Subaru, dan Yuri yang sedang mengikuti audisi untuk mengisi pentas. Dan mereka bertiga memiliki cita-cita saat dewasa nanti, di mana Shizuku dan Subaru ingin jadi bintang film ternama. Sedangkan Yuri terbalik, dia justru ingin bisa berbicara keras dan bersuara lantang. Saat itu, Yuri sudah pesimis mengalahkan pesaingnya yaitu Subaru. Namun, Shizuku selalu memintanya agar Yuri tetap optimis. Saat itu juga Yuri berjanji dalam hati bahwa ia ingin dan berusaha sekuat tenaga agar Shizuku jadi artis ternama. Namun pada saat Shizuku sedang bermain, tiba-tiba ia terjatuh. Sontak saja Yuri yang melihatnya lalu berusaha menangkapnya. Lalu kembali ke masa sekarang, di mana Subaru yang baru datang ke sekolah ini disambut para siswa dengan antusias. Rupanya Subaru sudah menjadi aktor besar di Jepang. Yuri kemudian mendapatkan telepon dari pria bernama Tony, yaitu manajer Shizuku. Atas permintaan Shizuku memintanya agar Yuri menjadi asistennya. Tentu saja Yuri yang kaget, karena itu seperti mimpi baginya untuk berkesempatan bersamanya. Saat hendak pulang, dia tidak sengaja menabrak seorang pria yang ternyata pria itu adalah sutradara film di kota Jepang yang bernama Kondo-san. Sutradara itu heran melihat Yuri yang lugu dan kaku, bahkan membuka pintu saja sampai tidak bisa. Lanjut, akhirnya Yuri datang ke alamat yang diberikan Tony. Ternyata inilah alamat lokasi syuting mereka. Dan pada saat itu, Yuri bertemu Shizuku. Rupanya ia cukup pesimis dengannya, karena lipstik yang dipakai Shizuku tidak cerah. Akhirnya Yuri diminta Shizuku untuk membelikan lipstik di supermarket terdekat. Scene kemudian berpindah 1 tahun sebelum Yuri memutuskan pindah sekolah ke Tokyo. Suatu hari di supermarket, dia melihat sebuah majalah yang mana di cover depan itu ada gambar foto model cantik, yang ternyata teman kecilnya yaitu Shizuku. Dan saat itulah semangatnya menjadi berapi, yaitu karena Yuri ingin menjadi pria tegar di mata Shizuku. Lalu, muncullah niatnya untuk pindah ke sekolah ini. Kembali ke masa sekarang, sebagai asisten Yuri, ia harus mengatur jadwal Shizuku. Karena semua jadwalnya adalah photoshoot, berarti kesempatan jadi artis itu sangat susah baginya. Tiba-tiba Shizuku senang karena ternyata ia ada jadwal iklan celana dalam. Tapi Shizuku bersedih karena di iklan tersebut ia tidak menyukai iklan yang akan dia buat. Ketika tiba jadwal syuting iklan, seorang direktur pemilik iklan bahkan Subaru sangat kecewa
Hal ini disebabkan Shizuku tidak kunjung datang. Akhirnya Yuri dengan boneka kepala panda merayu Shizuku agar ia segera tampil. Dan karena hal itu membuat Shizuku mau mengikuti iklan syuting tersebut. Saat tiba di ruang syuting, semua kru dan direktur sangat kecewa. Karena semua yang sudah dipersiapkan akhirnya jadi batal. Meskipun Shizuku meminta maaf, akhirnya Shizuku juga dipecat dari kontraknya. Namun, Yuri menjelaskan jika dalam kontrak tidak ada perjanjian tentang pemecatan. Maka, Shizuku yang datang terlambat tidak dapat dipecat, kata Yuri. Bisa dikatakan ini adalah suara lantang pertama Yuri dan rupanya Kondosan sang sutradara sangat tertarik dengan Yuri. Dan melihat sebuah peralatan sudah siap, maka Kondosan memerintahkan Yuri menggantikan posisi Subaru. Dan mengatakan jika ini berhasil, bisa jadi peluang besar bagi Yuri menjadi aktor terbuka. Selesai sesi pemotretan Shizuku, kini saatnya Yuri masuk, dan saat itu mereka semua terkagum-kagum dengan tubuh dan wajah dari Yuri. Dimana saat itu Yuri didandani tanpa kacamata, terlihat sangat cool dan tampan. Anjay. Dan hasil kerja keras mereka semua membuat perusahaan pemilik merek celana dalam tersebut suka dengan iklannya. Sehingga foto Yuri dan Shizuku terpajang di spanduk di tengah kota Tokyo, yang membuat orang-orang penasaran dengan foto Yuri. Sehingga foto tersebut dijadikan background selfie para remaja. Selanjutnya, karena syuting iklan tersebut berhasil, membuat Shizuku mendapat tawaran drama mini. Tentu hal ini membuat Shizuku semakin optimis menjadi seorang artis besar nantinya. Hari berikutnya, Shizuku pun menghafal naskah yang akan dibawakan saat pentas drama. Saat menghafalnya, Yuri sebagai asistennya diharuskan juga menghafal skrip pameran pria di dalam drama nanti. Dan kesempatan inilah yang membuat Yuri sebenarnya menyukai Shizuku. Sejak pertama berteman dengan Shizuku, Yuri sudah memiliki rasa cintanya baginya. Perlu diketahui, Subaru satu sekolah dengan Shizuku. Namun, 9 tahun terakhir antara Shizuku dan Subaru tidak pernah bertemu, karena Subaru sibuk menjadi aktor ternama. Namun, sikap Subaru yang suka meremehkan Yuri masih ada hingga kini. Terbukti, Subaru tidak menyapa Yuri dan tidak menganggapnya ada di sana. Padahal, ketika mereka kecil, mereka berteman. Setelah selesai pemotretan, Shizuku mengajak Yuri jalan-jalan. Saat itu, mereka berdua sedang melihat pertunjukan ikan lumba-lumba di air kolam. Namun, karena air terlalu deras, hal itu membuat Yuri bergegas melindungi tubuh Shizuku. Dan besoknya, tiba-tiba Shizuku lari memeluk Yuri, karena Shizuku lolos audisi, dan mendapatkan kembali kontraknya untuk bermain film di layar lebar, berjudul Romeo dan Juliet. Selanjutnya, Shizuku dan Yuri terus berolahraga untuk mempersiapkan fisiknya sambil menghafal skripsi. Namun, saat sesi pelatihan syuting, mereka mendapatkan kabar bahwa Subaru mengalami kecelakaan dan tidak bisa datang serta membutuhkan waktu 1 bulan agar bisa pulih kembali. Dengan begitu, sesi pelatihan ini harus tertunda sampai waktu yang belum diketahui. Melihat kesempatan Shizuku menjadi artis tertunda, Yuri melihat Shizuku sedih, akhirnya memberanikan diri untuk menggantikan Subaru, di mana Yuri beralasan sudah hafal skripnya. Awalnya rekan-rekannya menolaknya karena Yuri adalah asisten Shizuku. Namun, lain halnya dengan sutradara Kondosan. Ia menerimanya karena melihat bakat tersembunyi pada Yuri. Dan terbukti bahwa mereka heran kepada Yuri karena aktingnya yang sangat keren membuat mereka terpukau. Di mana Yuri lebih baik dari Subaru, katanya. Namun, ketika adegan berpelukan, kesempatan inilah yang tidak disia-siakan Yuri untuk mencurahkan perasaannya sampai-sampai dia lupa untuk melepaskannya. Setelah beberapa hari, mereka pun latihan secara giat. Hingga di suatu hari saat mereka berdua latihan, Shizuku tidak sengaja terjatuh, hingga Yuri mengejar dan menangkapnya. Kejadian ini hampir sama dengan kejadian 9 tahun silam. Namun pada saat itu, Yuri berhasil menangkap Shizuku, tapi Yuri salah tumpuan, dan menyebabkan kakinya keseleo. Lalu Shizuku meminta maaf kepada Yuri. Namun Subaru tiba-tiba datang dan mengambil perannya kembali. Yuri yang kehilangan perannya pun harus pergi dengan kaki yang sakit. Dan saat itu juga,
Yuri mendorong Shizuku agar tetap optimis untuk bisa menjadi artis, dan meminta Shizuku tidak memikirkan dirinya. Tiket pementasan pun mulai berhabisan, dan saat pementasan, para penonton terpukau dengan adegan mereka. Diam-diam Yuri menonton dari samping, namun sakitnya bertambah parah ketika Subaru menyatakan cintanya kepada Shizuku. Yuri pun pergi dan meninggalkan tempat itu. Dalam kesendiriannya, Yuri menerima tawaran dari sutradara Kondosan untuk memerankan film sastra dan seni, serta Yuri akan berpasangan dengan artis Jepang bernama Hana. Saat itu Shizuku menemui Yuri di sekolah. Yuri berkata akan menolak tawaran film ini karena Yuri tidak mau dan lebih baik menjadi asisten Shizuku. Namun, Shizuku yang mendengar hal itu membuat Shizuku mengancamnya dan membunuh Yuri jika ia menolaknya. Karena ini adalah peluangnya untuk menjadi aktor papan atas, sama-sama bermain film yang disutradarai oleh Kondosan. Meskipun ini adalah awal Yuri dalam bermain film, namun di sini terlihat Yuri dapat mengimbangi lawannya. Namun lagi-lagi saat sedang istirahat syuting, Yuri melihat Shizuku yang sedang bermesraan dengan Subaru, yang membuat dirinya cemburu. Saat Kondosan sedang mengedit video, Shizuku juga melihat video Yuri yang sedang berpelukan dan berciuman dengan Hana. Dan ternyata Shizuku sangat cemburu, lalu ia langsung keluar dan sambil menangis. Saat itu juga ia keluar gedung dan melihat ke arah bawah, dan melihat Yuri dan Subaru berjalan menuju suatu tempat. Seketika itu juga Shizuku mengejar mereka berdua. Di sini terlihat Yuri dan Subaru sedang beradu janji untuk memperebutkan Shizuku. Jika pada saat peralihan orde nanti dimenangkan oleh Yuri, maka ia harus berjanji akan jujur bahwa Yuri mencintainya. Tetapi jika Subaru yang menang, maka Shizuku akan menjadi miliknya. 3 bulan kemudian dominasi orde tiba, dan ternyata nominasi pendatang baru itu dimenangkan oleh Subaru. Bahkan keberhasilannya dalam memerankan film bersama Shizuku mengajaknya naik ke atas panggung. Tentu hal ini adalah kekalahan terbesar Yuri. Mengingat kembali kenangan lama ini, saya akan menjadi kenangan terakhir yang diingatnya. Saat dirinya bersama Shizuku, saat itu juga diberitakan di media bahwa Shizuku dan Subaru berpacaran. Dengan kondisi ini, Yuri kemudian berpamitan dengan sutradara atau temannya itu bahwa dirinya akan pergi ke Amerika untuk mengikuti audisi peran di sana. Tentu hal ini dilakukan Yuri untuk melupakan Shizuku. Shizuku yang mendengar kabar rencana kepindahan Yuri pun terkejut. Saat itu juga Yuri menuju bandara, dan ia kembali mengingat kenangannya bersama Shizuku. Ia memutuskan kembali berpikir, apakah dirinya menyerah begitu saja untuk memperjuangkan Shizuku. Ia pun langsung menuju ke tempat syuting Shizuku, dan saat itu Shizuku mengungkapkan perasaannya kepada Subaru, bahwa dirinya tidak mencintai Subaru. Dari sini pun membuat Subaru harus menerima kenyataan itu. Tak lama kemudian, Yuri datang dan bertemu dengan sutradara Kondosan. Dan Yuri diberikan waktu 5 menit untuk berkomunikasi dengannya. Yuri pun langsung mengungkapkan semua perasaannya kepada Shizuku, dan langsung mengajaknya menikah. Wow, langsung menikah ya? Tapi, Shizuku justru menyarankan agar Yuri segera pergi ke Amerika, dan mengajaknya menikah ketika Yuri sudah pulang dengan profesi sebagai aktor besar nanti. Yuri pun berangkat ke Amerika dan mengikuti audisi film, dan film pun tamat.